Setelah lebih dari 40 jam, korban tewas tertimpa beton penyangga tower telekomunikasi di Kabupaten Bekasi akhirnya berhasil dievakuasi petugas SAR gabungan. Inilah proses evakuasi jenazah korban runtuh beton penyangga tower di Desa Karangsatria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Petugas harus menggunakan alat berat kren untuk menurunkan jasad korban. Setelah berhasil dievakuasi, selanjutnya jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, menjelaskan kondisi korban yang terhimpit puing bangunan tower menjadi kendala utama saat proses evakuasi. Tadi mulai 6.30 kita coba asesmen lagi ke atas dan berhasil mengevakuasi korban dalam keadaan utuh ya, dan kondisinya memang sudah naik delta. Kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk selanjutnya diserahkan ke pihak yang berwenang dan juga ke keluarga. Bu, boleh disampaikan ini kan proses memakan waktu lama. Apa sih Bu yang menjadi kendala, Bu? Ya, kendala terutama adalah awal kita lihat itu kondisi struktur bangunan, itu kendala yang sangat besar. Jadi kondisi korban ada di lantai 3 dan di atas korban itu tertimpa ada menara. Dan itu pun kondisinya labil, sehingga kami tidak berani mau ngambil risiko yang lebih besar lagi apabila kami paksakan beton itu kami angkat. Pengaruhnya adalah ke menaranya. Proses evakuasi korban tertimbun beton penyangga tower provider telah selesai. Korban jiwa atas nama Rustadi telah dievakuasi ke rumah sakit dan saat ini material tower mulai dibongkar. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, Andre Septian. Selamat siang, Septian. Bisa Anda informasikan update terkini pembongkaran tower di sana? Ya Naila, pasca proses evakuasi yang telah selesai pada pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dan telah berhasil mengevakuasi satu jenazah atas nama Rustadi, kini proses lanjutan adalah pembongkaran material dari tower telekomunikasi yang berdiri di atas musola. Bisa Anda saksikan Naila dari layar kaca Anda, inilah proses penurunan atau pembongkaran yang sedang dilakukan oleh petugas dari pihak penyedia layanan telekomunikasi atau menara tower BTS ini. Ada sekitar, saya lihat ada sekitar 6 orang, 3 di bawah di sekitar kaki tower ini dan 3 yang sedang berjibaku untuk bisa segera menurunkan material-material tower. Mengapa mereka masih menggunakan cara manual, Naila? Karena memang mobil kren yang tersedia tingginya tidak sampai ke atas tower tersebut, jadi memang para petugas ini harus menurunkan satu persatu bilah-bilah ataupun besi-besi material tower tersebut mulai dari ketinggian di atas 25 meter, di mana ketinggian tower tersebut ada 25 meter, Naila. Kemudian barulah ketika nantinya sudah sejajar dengan batas maksimum kren, mungkin akan bisa mempermudah pekerjaan mereka dengan kren tersebut. Namun dari pantauan kami saat ini memang masih cukup sulit, terlebih juga dengan kondisi cuaca yang masih berubah-ubah. Tadi sekitar 15 menit yang lalu masih turun hujan. Inilah yang menyebabkan proses penurunan material-material tower telekomunikasi ini masih agak sedikit terkendala. Kemudian memang Naila, berdasarkan keterangan yang kami terima dari Kapolsek Tambun Selatan, Kompol Wuryanti mengatakan pihak penyedia layanan ini menargetkan untuk bisa membongkar seluruh bangunan tower telekomunikasi, terutama yang menjadi insiden kecelakaan pekerjaan yang menimpa satu pekerja bangunan atas nama Rustadi karena tertimpa beton penyangga, agar segera diturunkan pada hari ini dan dibongkar secara seluruhnya. Kemudian nantinya material-material ini juga akan menjadi bahan barang bukti bagi pihak kepolisian untuk melakukan pendalaman, terutama apakah ada dugaan pidana ataupun penyelewengan perizinan dari tower tersebut. Nah, Naila, jika kita bisa ulas sedikit, memang untuk seluruh proses evakuasi sejak hari Senin, kejadian tanggal 10 pagi, lebih dari 40 jam
petugas gabungan mengevakuasi seluruh korban, baik itu yang selamat ataupun jenazah Rustadi yang baru berhasil dievakuasi pada pagi hari tadi. Ada beberapa kendala yang ditemui oleh para petugas sebelumnya. Selain harus memotong beton yang menimpa tubuh korban, petugas juga harus menggunakan alat berat kren dalam menurunkan puing-puing material dari tower telekomunikasi tersebut, maupun dipakai juga kren ini menurunkan korban dari lantai 3. Kemudian ada juga kondisi tower yang sudah tidak seimbang, faktor cuaca yang kurang baik juga menjadi kendala utama pada saat proses evakuasi jenazah dari lantai 3 gedung musola ini yang menjadi dasar dari tower telekomunikasi tersebut. Nah, Naila, memang ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh masyarakat terkait adanya tower telekomunikasi ini. Ada yang setuju dengan pembangunan tower telekomunikasi yang memang berdiri di atas bangunan musola. Ada juga yang memang tidak setuju dengan pembangunan tower tersebut. Naila. Ya, Septian, bisa Anda informasikan juga berkaitan dengan dampak dari ambruknya beton penyangga tower ini seperti apa, terutama bagi warga sekitar? Ya, Naila, memang dampak dari rubuhnya beton penyangga ini sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama yang mereka rumahnya berjarak ataupun berradius 100 meter dari bangunan tower ini, karena mereka harus segera mengungsi sejak hari Senin kemarin, terutama kemarin kan sempat tower ini miring 30 derajat ke arah selatan, dan hal inilah yang kemudian juga menjadi riskan bagi masyarakat, takutnya roboh tower ini dan menimpa rumah-rumah warga, sehingga masyarakat yang berada di radius sekitar 100 meter dari bangunan, mereka harus mengungsi ke posyandu ataupun ke rumah kerabat mereka yang berada di perumahan Kafling Bumi Indah, Desa Karangsatria ini. Nah, Naila, kemudian juga yang menjadi perdebatan antara masyarakat dan juga keterangan yang kami terima dari Ketua RT setempat yang mengatakan bahwa mereka ada yang setuju dengan pembangunan tower tersebut, ada juga tidak setuju. Kalau versi Ketua RT atas nama Listiawati mengatakan 80 berbanding dengan 20%. Dari 46 kakak yang setuju atas pembangunan tower ini. Namun kami juga menemukan bahwa ada perbedaan sosialisasi dari pihak penyedia layanan tower telekomunikasi ini kepada masyarakat dan dilakukan di luar area perumahan ini untuk proses sosialisasi tersebut. Nah, ada perbedaan yang diterima informasi oleh masyarakat, yakni yang pertama adalah memang adanya pembangunan tower telekomunikasi sementara atau versi yang lebih kecil yang dibangun kira-kira bulan September lalu, sedangkan mereka tidak mengetahui adanya pembangunan tower yang permanen yang berukuran 25 meter ketinggiannya dengan berat sampai 5 ton. Dan hal inilah kemudian menjadi pendapat masyarakat, namun tentunya kami akan terus mendalami permasalahan ini mengenai apakah pihak penyedia layanan telekomunikasi ini sudah mendapatkan ataupun melengkapi seluruh perizinan untuk membangun tower di atas bangunan terutama. Dan Naila, berikut adalah hasil wawancara kami dengan salah satu warga mengenai pendapatnya setelah adanya insiden kejadian yang menimpa salah satu korban atas nama Rustadi, untuk kedepannya apakah tower ini akan dilanjutkan atau tidak. Sama pihak tower, Pak, kalau tower di atas musola kuat enggak? Kan dak-dakan cuma 10 cm, masa ditumpangin beban segitu besar saya gitu. Kata dia mau dicek dulu, dites dulu, silakan. Kan saya udah kalah, enggak. Ternyata kejadian kayak gini. Kejadian begini. Terus dari Bapak ini kan rumahnya dekat juga nih Pak sama tower. Ya. Harapannya bagaimana Pak, dan menolak atau gimana? Harapannya menolak, Mas. Saya minta dukungan warga lagi aja, menolak, nggak setuju gitu. Udah kejadian gini kan trauma, Mas. Itulah keterangan dari salah satu warga Kafling Bumi Indah, dan kami juga masih akan memantau jalannya proses pembongkaran tower ini, serta memantau juga proses penyelidikan yang akan dilakukan oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi. Kembali ke Anda, Naila. Terima kasih informasinya Andre Septian dari Bekasi, Jawa Barat. Semoga berkaitan dengan proses pembongkaran dan penyelidikan akan segera dilakukan dalam waktu cepat prosesnya. Terima kasih, Septian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.